Kalau ada orang mengatakan orang itu dia jadi LGBT karena gen, itu bohong. Yang membuat dia begitu itu karena lingkungan. Ya, jadi yang harus kita lakukan yang pertama kali juga bagi saudara-saudaraku yang masih bujang ya, sebaiknya yang harus kita lakukan dulu itu sebelum menikah itu kita harus juga mempelajari ilmu berumah tangga dalam Islam. Ilmu berumah tangga dalam Islam tidak gampang itu. Mungkin yang kita lihat di film-film Korea itu kasus cinta-cinta itu kayak indah sekali. Tetapi dia tidak menjelaskan bagaimana tanggung jawabnya bagi seorang kepala rumah tangga. Jadi yang pertama yang harus kita lakukan, saya juga terus terang sebelum saya menikah itu 1 tahun sebelum menikah itu saya aktif ikut pengajian-pengajian atau ikut pelatihan parenting di Ustaz M.R. Kurnia di Makassar. M.R. Kurnia, Muhammad Rahmat Kurnia, beliau sering memberikan pelatihan pernikahan, bagaimana menuju ke jenjang pernikahan. Itu yang pertama. Jadi yang paling pertama memang itu, karena kalau kita tidak, sampai saat ini saya masih ingat pesannya beliau, sebelum kita menikah, pada saat ijab kabul, maka tempellah di dalam kamar kita itu tujuan pernikahan kita, tujuan berumah tangga itu. Dan itu yang saya lakukan waktu saya ijab kabul. Nah, saya perlihatkan istri saya, ini tujuan kita, tujuan ini kita yang akan kita lakukan. Itu satu. Jadi kita tahu apa tujuan berumah tangga, apa tujuan dari rumah tangga dalam Islam. Yang kedua, ketika kita punya anak, jangan lupa sistem pendidikan dalam Islam itu sudah dimulai sejak dalam kandungan. Ya. Kalau sistem pendidikan dalam Islam itu, pendidikan yang pertama dan utama itu adalah arah ibu dan ayah, berikutnya ayah. Nah, sejak dari kandungan itu sudah diberikan edukasi. Jadi kalau saya sendiri, istri saya hamil, saya rajin sekali tuh. Sampai sekarang, ini insya Allah mau 3 lagi insya Allah. Insya Allah bulan depan mudah-mudahan tidak ada halangan istri saya melahirkan lagi. Nah itu setiap pagi, sore, itu saya bacakan doa perlindungan. Kemudian saya bicara di perut istri saya. Saya bicara dengan insya Allah calon anak saya, calon bayi saya, bayi kami. Bicara saja, sampaikan. Kemudian setiap malam itu di saat tidur kita putar Al-Quran. Satu malam itu tidak pernah berhenti putar Al-Quran. Jadi yang didengar setiap malam itu. Dan itu terbukti. Alhamdulillah anak-anak saya itu cepat sekali. Kalau menghafal Al-Quran cepat sekali. Nah, itu baru umur berapa tahun sudah berapa juz dia hafal. Nah, anak saya. Nah, jadi itu yang paling pertama pendidikan. Pendidikan dalam Islam itu dia. Kemudian dalam Islam itu pendidikan bagaimana pendidikan sex education atau pendidikan seks dalam Islam itu bagaimana. Ketika seorang anak laki-laki umur ketika dia sudah di atas 9 tahun, sebelum 9 tahun bahkan itu jangan dikasih tidur bersama satu tempat tidur dengan adiknya yang berlainan jenis kelamin. Jangan tidur dalam satu selimut. Bagi yang misalnya laki-laki sama laki-laki tidak boleh tidur satu selimut. Dan itu yang alhamdulillah saya lakukan. Ketika dia mau main-main boneka apa, saya larang, jangan. Ini kita jelaskan, bukan dikasari. Ini nak mainannya anak perempuan. Banu Ramadan laki-laki atau perempuan.
laki-laki Abi. Nah, bukan mainannya. Dan jelaskan. Kemudian ketika dia sudah mulai akil balik, ya jangan selalu kasih main dengan yang berlawanan jenis kelamin dengan dia. Main sama-sama, jangan. Nah, jadi ada memang yang membuat sesuatu yang dipengaruhi oleh lingkungan, sesuatu yang dipengaruhi oleh lingkungan. Kalau ada orang mengatakan orang itu dia jadi LGBT karena gen, itu bohong. Jadi hasil penelitian yang digembor-gemborkan oleh kaum LGBT terkait dengan genom LGBT, jadi gen dari LGBT itu palsu. Sudah dibuktikan itu data palsu dan itu tidak berhubungan sama sekali dengan gen gen saya lupa itu tidak berhubungan dengan jadi tidaknya orang menjadi LGBT, tidak ada. Kan mereka selalu mengatakan itu, menyalahkan gen. Ini sudah ciptaan Allah. Saya sudah begini karena sudah Allah tentukan seperti. Tidak ada itu, bohong itu. Tidak benar. Nah, yang membuat dia begitu itu karena lingkungan. Ya. Jadi ini yang perlu kita bentengi, termasuk juga menyiapkan sekolah bagi anak-anak kita ke depan. Ya carilah sekolah yang betul-betul menerapkan sistem pergaulan dalam Islam, sistem pendidikan Islam. Ya, sekira itu yang lebih utama. Meskipun kemarin Departemen Agama sudah menutup ya pembukaan sekolah-sekolah tahfiz, tidak diberikan lagi izin. Ini Menteri Agama ini nggak tahu. Nah, itu jadi tapi tetaplah kita mencari sekolah yang membentuk kepribadian dan pengetahuan generasi kita itu yang betul-betul berkepribadian Islam, bersaksiah Islamiyah, yang menjadi seorang ulama sekaligus ilmuwan. Ya, itu tidak sembarang sekolah. Jadi kita harus rela juga memilih sekolah yang betul-betul memproteksi anak kita. Ya seperti itu. Mungkin itu yang saya bisa sampaikan. Wallahu a'lam bishawab.